Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan kami dari Kelompok 3. Saya Petriandi Usad, NPM 2240401105. Saya Herni Anggraini, NPM 2240401014. Saya Yuniati Kasari dengan nomor pokok mahasiswa 2240401006. Saya Stianingsi dengan NPM 2240401062. saya Julianda pribadi NPM 2240401053. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pemerintah dalam perekonomian. Sistem anggaran. Fungsi fiskal Dan penstabilan otomatis. Yuk langsung disimak videonya. Hai, di sini aku bakal ngejelasin tentang peran pemerintahan dalam perekonomian. Seperti yang kita ketahui bahwa rumah tangga pemerintahan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan sebagai pembuat kebijakan. Selain itu, pemerintahan juga berperan sebagai pemungut atau penerima pajak dari pelaku ekonomi lainnya. Dan dalam perekonomian modern nih, itu pemerintahan punya 3 fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, dan yang ketiga, fungsi stabilisasi. Apa aja sih yang dimaksud dengan fungsi-fungsi tersebut? Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti di sini pemerintahan mempunyai peran atau fungsi dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam menciptakan produksi barang publik atau barang individu, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam ini terbatas gitu. Jadi pemerintah di sini harus memiliki atau harus menciptakan yang namanya sebuah kebijakan agar nantinya sumber daya alam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi di sini berarti peran pemerintahan atau fungsi pemerintahan ini adalah untuk mengefisiensikan sebuah alokasi sumber daya alam yang merata, yang dimana pemerintahan ini membuat beberapa kebijakan seperti salah satunya dengan perpajakan, dengan subsidi, dengan pengentasan kemiskinan, atau dengan transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, atau membuat bantuan pendidikan, membuat bantuan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Seperti yang kita ketahui, dalam perekonomian modern, kebanyakan perusahaan itu lebih bersandar kepada pemerintahan. Jadi di sini pemerintahan berperan sebagai stabilisator. Yang dimaksud dari stabilisator di sini adalah pemerintah di sini menjaga agar masalah yang ada dalam satu sektor itu tidak merambat dalam sektor yang lain. Jadi dalam bahasa lainnya bahwa peran pemerintahan dalam hal stabilisasi ini adalah menciptakan yang namanya perekonomian yang kondusif. Yang kondusif di sini berarti inflasinya terkendali, kemudian sistem keamanannya terjaga, dan juga kepastian hukum yang juga terjaga. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang fungsi pemerintahan dalam perekonomian. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran pemerintah dalam sistem anggaran. Sebelum itu, mari kita ketahui bersama apa itu anggaran dan sistem anggaran. Anggaran adalah rencana pengeluaran atau biaya dan semua pendapatan dalam suatu jangka waktu tertentu yang disusun secara sistematis dalam bentuk-bentuk tertentu dengan prosedur tertentu. Sedangkan sistem anggaran adalah tatanan logis, sistematis, dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Asas anggaran terdiri atas kelengkapan adalah seluruh komponen pendapatan dan belanja harus termasuk dalam penyusunan dan pencatatan anggaran. Spesialisasi. Di sini spesialisasi dibagi menjadi 3, yaitu spesialisasi kualitatif adalah jumlah tertentu yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang disebutkan. Spesialisasi kuantitatif adalah tidak diperbolehkan melampaui jumlah yang telah ditetapkan.
Maksudnya, suatu lembaga atau instansi tidak boleh mengeluarkan anggaran melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Spesialisasi menurut urutan adalah dibebankannya kepada instansi atau lembaga tertentu untuk melaksanakannya. Berkala, maksudnya jangka waktu tertentu dan sistem pengawasannya. Formal, anggaran disusun dalam bentuk undang-undang dan peraturan daerah sehingga dapat mengikat semua pihak. Keterbukaan, segala bentuk penerimaan dan pengeluaran negara terbuka untuk umum. Fungsi anggaran terdiri atas 3, yaitu fungsi politik. Penyusunan anggaran bersifat politisi, perlu persetujuan DPR atau DPRD, dan pelaksanaannya menjadi wewenang pemerintah. Fungsi yuridis, sarana yang membatasi pemerintah dalam hal pengeluaran. Fungsi ekonomi, yaitu sebagai cerminan besarnya skala pembangunan dan kemampuan fisikan suatu daerah atau negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yaitu peran pemerintah dalam fungsi fiskal. Kata fiskal secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu vice yang memiliki arti pembendaraan atau pengaturan untuk keluar masuknya uang di sebuah pemerintahan atau negara atau juga kerajaan. Konon, kata fiskal ini berasal dari bahasa Yunani atau fiskus yang memiliki yang merupakan nama seorang penjabat di kerajaan Romawi kuno. Fiskus saat itu bertugas sebagai orang yang mengatur keuangan kerajaan. Sementara dalam bahasa Indonesia, fiskal memiliki arti suatu hal yang memiliki hubungan erat dengan urusan perpajakan dan pengelolaan pendapatan negara. Karena itu, secara bahasa fiskal selalu berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan yang bila termasuk pula perpajakan. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintahan sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran berbagai program-program. Fiskal digunakan untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian, serta digunakan untuk perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintahan melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang dimana salah satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Melalui kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara, di mana kebijakan fiskal ini terbatas pada sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian adapun tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah membuat kondisi perekonomian negara menjadi lebih baik. Peran pemerintah dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara memiliki beberapa peranan yang perlu dipenuhi atau dicapai ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Yang pertama ialah dapat menurunkan tingkat inflasi sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal tersendiri, yaitu kebijakan tersebut memiliki peran dapat menurunkan tingkat inflasi di suatu negara. Penurunan tingkat inflasi dilakukan melalui penundaan atau pembatalan proyek pemerintahan. Dengan kebijakan fiskal ini, kenaikan atau penurunan harga-harga secara tajam dapat dicegah. Yang kedua adalah meningkatkan domestik secara bruto. Peranan kedua ini dicapai dengan cara mendorong produksi masyarakat atas barang serta jasa, di mana pada saat masyarakat mengalami kelesuan ekonomi atau resesi, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang atau jasa, di mana anggaran yang telah ditambahkan pemerintah akan meningkatkan produksi suatu perusahaan sehingga produksi nasionalnya juga meningkat.
Kemudian yang ketiga ialah dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara tersebut, di mana peran ini dilakukan melalui cara melaksanakan suatu proyek pembangunan negara. Pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat memusatkan pembangunan di daerah perdesaan dan juga dapat mendorong industri rumah tangga melalui pemberian modal atau latihan bagi usaha mikro, kecil menengah atau UMKM agar pengangguran dan kemiskinan ini dapat berkurang. Yang keempat adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana peranan ini dilakukan dengan cara menciptakan lowongan kerja baru. Apabila dana pajak dapat dioptimalkan, tentu akan mencukupi kebutuhan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah tertinggal. Yang terakhir ialah pemerintah dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara, di mana pemerintah melakukannya dengan cara mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis. Apa sih stabilisator otomatis itu? Stabilisator otomatis atau automatic stabilizer adalah alat-alat fiskal yang bersifat kontrasiklus. Mereka memoderasi fluktuasi ekonomi tanpa campur tangan pemerintahan secara langsung. Di satu waktu ketika perekonomian sedang berkontraksi, mereka membantu perekonomian untuk menghindari pemburukan lebih lanjut, yakni resesi. Apa saja sih contoh stabilisator otomatis itu? Pada dasarnya ada dua contoh, yaitu pajak progresif dan tunjangan kesejahteraan. Contoh pertama adalah pajak progresif. Pajak progresif sendiri adalah contoh umum dari stabilisator otomatis. Mereka ditetapkan secara proporsional lebih tinggi seiring dengan pendapatan kena pajak. Dengan kata lain, tarif pajak yang dikenakan akan naik seiring dengan peningkatan penghasilan kena pajak. Karena penghasilan kena pajak tergantung pada kondisi ekonomi. Tarif pajak akan naik ketika ekonomi berekspansi dan turun ketika resesi. Sementara itu, tunjangan kesejahteraan dan sosial bisa mengambil beragam program. Misalnya adalah tunjangan pengangguran, kupon makanan, dan cek stimulus. Pengeluaran untuk program-program tersebut berkurang selama ekonomi makmur dan meningkat selama ekonomi merosot. Stabilan otomatis bekerja secara kontrasiklus. Mereka mempengaruhi anggaran pemerintah atau pengeluaran sektor swasta, yang mana pada akhirnya mempengaruhi pemerintahan agregat. Mereka meredam ekonomi ketika terlalu panas dan merangsang ekonomi ketika merosot tanpa intervensi langsung oleh pemerintah. Dengan kata lain, mereka memainkan peran penting dalam mengurangi penyimpangan ekstrim terhadap output potensial. Pajak progresif dan tunjangan kesejahteraan penting untuk mencegah konsekuensi negatif akibat tingkat pertumbuhan yang tidak terduga seperti resesi, di mana aktivitas perekonomian jatuh atau itu meredam lonjakan inflasi dan meredam perekonomian yang terlalu panas. Ketika resesi, aktivitas ekonomi jatuh, tingkat pengangguran tinggi karena bisnis memangkas produksi dan mengurangi pekerja untuk menjaga keuntungan. Dengan demikian, rumah tangga menghadapi prospek pendapatan dan pekerjaan yang memburuk jika tidak dicegah dengan stimulus ekonomi. Perekonomian bisa mengarah pada resesi atau bahkan depresi. Oke teman-teman, Cukup sekian Penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.